giờ thấy được rồi. Hai à, halo. Halo. Nyonya aku mau dibawa ke panti jompo untuk tinggal di panti jompo. Dia nangis merengek, pegang tanganku erat-erat. Aku nggak mau pisah sama kamu. Aku mau selalu bersama-sama kamu. Aku mau kamu yang rawat aku. Sambil nangis, nyesek banget ya teman-teman. Kebersamaanku sama si nenek udah nggak lama lagi, bentar lagi dibawa ke panti jompo. Ini dia hari-hari melamun dan menangis, jadi saya harus menenangkan dia dan membuat dia bahagia. Ini aku lagi ngajak nenek ngobrol, bela dia melamun. Saya harus menemani dia dan mengajak dia ngobrol biar dia tidak banyak pikiran ya teman-teman. Jadi hari-hari kerjanya melamun dan ya memikirkan yang enggak gitu. Jadi kadang saya menghampirinya untuk mengajak dia ngobrol agar tidak terlalu berlarut-larut sedihnya. Ini nenekku kan masih muda ya teman-teman, sekitar usianya itu 82 tahun. Kalau di Hong Kong usia 82 tahun itu masih muda, masih gagah dan masih kuat. Nenek juga mandi segala macam gak perlu saya bantu, dia bisa semuanya. Dia masih pinter, dia masih kalau masalah ingatan itu cuma lupa-lupa dikit, tapi dia masih cerdas ya teman-teman. Nah jadi dia tuh siapa sih orang tua yang mau tinggal di panti jompo, ibaratnya dia kepengennya ya tinggal di rumah, ibaratnya rumahku adalah surgaku kalau bahasanya. Kalau di panti jompo itu kan udah terkekang, nggak bisa bebas, makanan nggak bisa request, apa-apa itu udah aturan dari panti jompo, nggak sebebas di rumah apa yang dia mau gitu. Jadi nenek itu berusaha bagaimana dia tidak masuk ke panti jompo, tapi karena ini rumah nenek adalah rumah sewa yang disewakan anaknya, jadi rumah ini akan diambil yang punya, tapi nenek udah puluhan tahun nyewa rumah ini. Nah sekarang suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Sekarang anaknya tinggal di Cina, yang satu di Hong Kong. Nah anak dua-duanya ini kurang kasih sayangnya ke nenek ya teman-teman. Jadi mungkin anaknya nggak mau ribet, jadi nenek harus dibawa ke panti jompo, itu jalan satu-satunya. Dan dikarenakan rumah ini mau diambil yang punya rumah, dan si anaknya yang di Cina ini kan belum nikah, hanya dia harapan nenek yang bisa mengurus nenek di masa tua. Anaknya yang di Hong Kong ini udah nggak ada harapan untuk bisa mengurus dia, karena ya anaknya memang nggak peduli ya sekali sama sekali yang di Hong Kong. Harapan nenek yang di Cina tapi kosong, ternyata yang di Cina juga sama. Nah kurang peduli sama nenek. Dia anaknya cuman hanya mau uangnya nenek saja di saat masa tuanya. Seperti ini anaknya juga bisnisnya juga lagi jatuh, nggak punya uang, terus rumah ini akan diambil yang punya rumah, dan nenek harus dibawa ke panti jompo, itu jalan satu-satunya. Nah tapi kan nenek masih muda gitu loh, dia berusaha bagaimana tidak masuk panti jompo karena nenek masih ada uang sisa tabungan, dia masih bisa membayar saya, dia masih bisa mengontrak gitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya si nenek ini nggak bisa masuk panti jompo, tapi anaknya kan lebih berkuasa. Nenek udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah berusaha semampunya untuk bisa mengontrak ya teman-teman. Tapi kan di Hong Kong itu orang tua yang sudah 70 tahun ke atas, apalagi sudah di usia 80 tahun, nggak bisa ngontrak teman-teman, nggak boleh ngontrak. Jadi orang Hong Kong takut resiko ya kalau orang tua itu ngontrak gitu. Kalaupun dia mau ngontrak ataupun duitnya nenek banyak, itu harus tanda tangannya anaknya atau orang lain yang masih muda gitu. Tapi anaknya bersikokoh bagaimana caranya nenek ini harus masuk ke panti jompo. Nenek udah berontak ya, cuma kan anaknya berusaha merayu dengan segala cara agar nenek bisa masuk ke sana, karena anaknya kan jarang datang ke Hong Kong, dan dia juga nggak mau ribet dan nggak mau lagi lah
masalahnya panjang untuk ngurus orang tuanya. Mungkin juga anaknya mau tinggal di Cina, Beijing sana, dia nggak mau ke Hong Kong lagi. Jadi salah satunya untuk membuat anaknya tenang kan dimasukkan panti jompo. Cuma ini kan kasihan, nenek masih muda, nenek masih kuat, dia masih mau hidup bebas. Apalagi dia itu sayang sama aku ya teman-teman. Dia pernah bilang ke aku, kamu jangan pergi walaupun aku masih panti jompo, kamu harus berada di sini, aku tetap bayar kamu. Kalau kamu pergi aku gantung diri, katanya gitu. Terus ya harus gimana, saya nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman, karena anaknya lebih berkuasa. Dan saya tanya sama saudaranya ini, karena nenek mau anaknya yang di Cina mewakilkan saudaranya, keponakannya yang di Cina sana, karena tidak ada yang bisa membantu ya, karena anaknya yang di Hongkong nenek satunya itu nggak mau peduli. Jadi anaknya yang di Cina minta keponakannya untuk kalau ada apa-apa butuh bantuan ya dia minta keponakannya. Dan saya tanya sama keponakannya nenek, gimana kalau nenek udah masuk panti jompo, saya gimana? Terus keponakannya jawab, kalau nenek udah masuk panti jompo gampang diatur, dan mungkin saya akan dikasih notice. Di sini saya belum finish, baru 1 bulan, atau saya dihitung finish ya teman-teman. Jadi nenek taunya saya tetap akan ngerawat dia selama 2 tahun. Jadi ini nenek nggak tahu rencananya anaknya. Paling saya 1 bulan, kalaupun saya bisa lama ya 2 bulan atau 3 bulan. Setelah itu saya udah nggak lagi merawat nenek. Tapi nenek nggak tahu. Nenek taunya aku tetap merawat dia, karena dijanjikan bisa pulang ke rumah juga 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Dan saya bolak-balik ke panti jompo untuk menjenguk nenek. Tapi itu nggak mungkin teman-teman, itu kan cuman pertamanya doang. Tapi setelah itu mungkin 1 bulan kemudian, setelah saya keluar ya udah nggak bisa berbuat apa-apa nenek. Nah jadi itu udah ibaratnya ya udah out lah gitu. Terus nenek juga pernah bilang kalau tinggal di panti jompo itu cuman tinggal nunggu mati aja, katanya gitu. Nah jadi kasihan banget ya. Sebenarnya nenek ini kan punya rumah, 2 anaknya itu satu-satu rumah, dia juga uangnya juga dibawa anaknya juga banyak, dan nenek masih punya uang juga. Kalaupun mau membayar saya itu masih sanggup, mau ngontrak rumah kecil-kecil di luar itu masih sanggup. Jadi nenek masih punya uang teman-teman. Tapi karena anaknya lebih berkuasa tentang nenek, dan nenek nggak bisa berbuat apa-apa. Ini juga dia masuk panti jompo ini terpaksa, karena dia dirayu, dikasih janji, karena saya tetap merawat dia. Nenek nggak mau saya pergi teman-teman. Nenek, tapi kan anaknya nggak memperdulikan kebahagiaan ibunya ya. Nenek pengennya saya merawat dia. Nenek tahu, kata nenek, saya tahu banyak penjaganya di sana, petugasnya di sana. Cuma nenek nggak suka, dia sukanya aku yang ngerawat dia kayak ibaratnya karena udah cocok sama saya ya teman-teman. Sampai nenek bilang ikatan batinku sama aku itu begitu kuat katanya. Jadi dia nggak mau saya tuh pergi, dia maunya saya ngerawat dia sampai 2 tahun. Kalaupun anaknya nggak sanggup membayar, nenek sanggup membayar. Nenek masih punya uang tabungan. Tapi ini anaknya lebih berkuasa. Paling saya bertahan cuma 1 bulan lagi teman-teman. Ya kalau andaikan saya masih bisa bertahan 2 bulan atau 3 bulan tuh saya sangat bersyukur masih bisa bersama nenek merawat dia walaupun dalam beberapa bulan. Tapi kalau nenek sudah masuk panti jompo udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi nenek kalau sampai di panti jompo itu memberontak atau apa, mereka kan kalau orang sini kan komunis, ibaratnya gimana ya teman-teman, ya bisa disuntik atau dikasih pel kan dia diam. Jadi nenek udah nggak bisa berbuat apa-apa, kasihan sih.
Ya, semoga nenek hidupnya bahagia ya. Nah, ini saya membawa nenek untuk melihat panti jompo. Ini panti jompo yang swasta ya teman-teman. Ini swasta mahal banget. Jadi nenek pertama untuk mengeluarkan uang dalam, kalau dia baru masuk ke sini tuh aja ya, $30.000 Hong Kong. Itu totalnya ya teman-teman. Kayak ngambil pembantu juga yang masih baru dari Indonesia sekitar mengeluarkan segitu, bahkan lebih mahal ya teman-teman. Ini harganya. Jadi masuk panti jompo itu mahal banget dan juga tidak enak seperti ngambil pembantu di rumah yang bisa bebas. Kalau dari sini kan kurang bebas, walaupun tempatnya enak, banyak yang ngerawat, tapi lebih enak kan itu ya di rumah sendiri, ada pembantunya, bebas. Kalau di sini kan udah bayarnya mahal, tidak bebas, terus terkekang gitu kan. Nah, ini mahal banget di sini. Ini swasta soalnya. Nanti saya akan tunjukkan juga di vlog aku berikutnya nanti review yang pemerintah. Jadi nenek pilih-pilih, setelah itu dia ngambil yang pemerintah karena di pemerintah ini lumayan agak murah, dan uangnya nenek kalau masuk di sini untuk jangka panjang ya kurang cukup ya teman-teman. Jadi dia per bulannya setelah bayar $30.000 Hong Kong, setelah itu dia mengeluarkan total 13.000 per bulan ya. Jadi lebih mahal membayar saya kan cukup sesuai aturan 4.730, itu aturan UMR ya. Tapi kalau panti jompo di sini 13.000, jadi sekitar berapa, 2 kali lipat lebih untuk membayar panti jompo ini ya teman-teman. Dan nanti saya akan review yang pemerintah. Nah, di sini kami sudah selesai melihat-lihat, kami mau jalan pulang teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ceritaku bersama nenek di vlogku kali ini. Sampai jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bila suka videonya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya. Semoga terhibur dan semoga ada hikmah di balik cerita ini. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel Helen Kitchen agar lebih bersemangat membagikan video-video lainnya dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.